Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Sehat-sehat semua Bu? Waalaikumsalam Ibu Yuli, alhamdulillah baik, sehat semua Ibu. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya ya. Kalau boleh tahu kira-kira apa ada masalah ya Bu? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Jadi kira-kira apakah Ibu Yuli ada waktu? Mohon maaf loh Bu jika seandainya saya mengganggu kesibukannya. Insya Allah pasti ada Ibu untuk Ibu Rina. Dan jangan sungkan, Ibu tidak mengganggu kok Bu. Iya Ibu, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu Yuli sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari belakangan ini saya sering merasa tidak nyaman dan pikiran saya tidak tenang Ibu. Jadi apa yang bisa saya bantu Bu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan semua masalah saya, keluh kesah saya terhadap Ibu Yuli. Baiklah Bu, kira-kira apa lagi yang Ibu inginkan dari percakapan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah ini dari Bu Yuli, begitu Bu. Oh iya Bu ya, kita coba ya Bu. Semoga kita nanti bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Bu, Bu ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Nah, waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas. Oh iya Bu, saya ingat itu. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana bisa ya Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu mendapat teguran seperti itu? Kalau menurut saya Bu, sebenarnya masalah itu tidak serius. Ibu pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran ya. Itu Bu, Ibu pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran saya yang saya lakukan di dalam kelas. Proses mengajar yang bagaimana ya Bu? Apakah Ibu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa? Hingga sampai dikritik seperti itu. Jadi sepertinya beliau itu keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks Ibu Yuli. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku, referensi, perpustakaan, dan lain sebagainya. Dan bagi saya yang penting itu mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan. Oh, jadi itu masalah buku teks ya Bu ya. Kalau begitu izinkan saya bertanya dulu sama Ibu. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan belajar mengajar?
Seperti yang telah saya ceritakan tadi kepada Bu Yuli, saya menggunakan berbagai sumber buku dari perpustakaan, kemudian menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Terus bagaimana kegiatan apa Bu tadi Bu? Saya sudah menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, kemudian menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, Ibu Yuli. Ngomong-ngomong, mengapa Ibu tidak menggunakan buku? Menurut saya, Bu, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Jadi murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Iya sih, sebenarnya itu bagus sih Bu. Kemudian soal output, menurut Ibu bagaimana? Saat ibu guru mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa karakter dan profil belajar para murid kurang tidak berbeda-beda. Saya yakin Oh begitu. iya, iya Bu, betul juga ya Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada Bu beberapa siswa yang hasil belajarnya itu masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu, pentingnya buku teks ya Bu ya, mungkin dianggap pengawas sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas Ibu kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga gitu Bu. Ya, saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Iya, jadi ngomong-ngomong setelah Ibu bercerita ini, sekarang bagaimana Pak? Iya, terima kasih Bu Yuli. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Bu. Nah, suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan lain pun terganggu dan terbengkalai, Ibu. Oh, lalu kira-kira apa ya yang membuat Ibu masih merasa sedikit resah? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena pengawas, Bu. Pengawas ini menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Jadi saya takut, Ibu, nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Oh, ya. Jadi, jika boleh saya simpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman itu adalah supervisi itu ya Bu. Karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingati Ibu memberikan argumen sehingga itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah ya Bu. Seperti itu ya Bu. Iya Bu, iya. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah tidak ya Bu? Jadi kalau menurut saya ya Bu, untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri aja. Jika nantinya misalnya Ibu dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap dan menjelaskan masalah yang sebenarnya. Nah, terjadi apa, saya yakin pasti nanti juga akan menghasilkan hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Iya, mudah-mudahan ya Bu. Iya, amin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas ini, lalu apa rencana Ibu selanjutnya? Iya Bu, di sini saya berniat untuk menemui beliau untuk membicarakan hal ini Bu. Mungkin beliau akan memberikan sebuah solusi. Sebuah rencana yang sangat bagus Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Iya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui pengawas Bu, dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar
Kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik di kelas. Terus bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Baik, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks Ibu Yuli untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan juga saya akan tetap saya terapkan Ibu, begitu ya, karena siswa saya juga sudah merasa aman dan nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid saya di kelas Ibu Yuli. Wah, subhanallah, luar biasa sekali Bu. Langkah penyelesaian ide itu. Sudah sangat bagus. Saya setuju sekali Bu dengan ide Ibu tersebut. Wah, alhamdulillah, syukurlah Bu Yuli. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah dan dalam mengambil langkah untuk penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, Ibu ya. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar. Iya, alhamdulillah Bu. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjelaskan rencana itu? Ya, baik Ibu Yuli. Mengenai hal ini secepatnya Bu saya akan laksanakan, yaitu dengan tatap muka ke depan. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada buku teks yang sesuai dengan acuan pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan yang telah dibuat oleh pengawas tentang penggunaan buku teks. Dan kemudian secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah esok atau lusa saya akan pergi menemui pengawas. Iya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Nah, terkait masalah ini saya juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah kita ini sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan gitu Ibu. Wah, ide yang bagus sekali tuh Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya. Dan juga dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya, amin 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 ya robbal alamin Ibu Yuli. Saya di sini terima kasih banyak Bu atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya sehingga sekarang saya merasa nyaman dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan atau contoh yang baik untuk para murid kita ya Ibu Yuli. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, sama-sama Bu. Jadi Ibu, mohon maaf Ibu, kebetulan saya ada janji dengan ini anak murid Ibu mau latihan upacara. Nah, mereka akan tampil pada hari Senin ini Ibu. Oh ya Bu, silakan Bu. Ya, sebelumnya terima kasih ya Ibu Yuli atas sarannya. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali Bu. Sampai bertemu minggu depan ya Ibu ya. Baik Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafin dulu. Assalamualaikum Ibu Yuli, selamat siang.
Waalaikumsalam Bu, Bu Dina, selamat siang. Ada apa sih Bu? Sepertinya saya lihat ada sesuatu yang mengganggu pikiran Ibu Yuli. Bagaimana Bu? Apa ada yang saya bisa bantu? Mohon maaf Bu, saya jadinya mengganggu waktunya Ibu Rina. Begini Bu, saya ingin menceritakan masalah yang saya hadapi dan saya pikir Ibu Rina bisa membantu mencarikan solusinya dari permasalahan saya Bu. Dengan senang hati Bu Yuli. Kira-kira apa ya Bu yang bisa saya bantu? Dan kira-kira setelah kita berdiskusi ini, apa yang Ibu Yuli harapkan dari saya, Ibu? Begini Bu, saya ingin mendapatkan solusi pemecahan dari masalah yang saya hadapi. Dan saya harap setelah diskusi ini, saya mampu meningkatkan semangat siswa dalam mengerjakan tugas Bu. Oh, begitu. Coba ini Bu Yuli ceritakan kepada saya, Bu. Jadi begini Bu, akhir-akhir ini kan ada siswa saya itu yang malas Bu mengerjakan tugas. Dari 28 anak itu terdapat 8 sampai 10 anak itu yang selalu terlambat mengumpulkan tugas. Padahal saya sudah melakukan refleksi Bu ke anak-anak bagaimana materi yang belum dipahami. Namun setelah evaluasi hanya beberapa anak yang aktif mengerjakan. Misalnya pasif menunggu tidak itu buat kerja Bu. Oh, jadi apakah keterlambatan pengumpulan tugas ini terjadi pada semua mata pelajaran ya, Ibu Yuli? Sebenarnya tidak Bu, hanya pada pelajaran PABP aja. Oh, oh, kenapa ya? Kira-kira bisa begitu anak-anaknya, Bu ya? Ya Bu, pada pelajaran PABP ini di kelas anak-anak kurang antusias kayak gitu Bu. Sehingga anak-anak itu pasif dan ada pula yang bermain dan sibuk sendiri gitu. Oke, jadi bagaimana cara Bu Yuli mengajar mata pelajaran PABB ini di kelas? Ini Bu, pada waktu itu anak-anak kan saya suruh membuka buku. Kemudian saya menjelaskan di depan kelas. Lalu saya ajak anak itu untuk bertanya jawab, untuk belajar. Itu aja Bu. Bagaimana respon anak-anak terhadap pembelajaran yang Ibu terapkan? Ya, ada beberapa anak lah, sepertinya ada 1 atau 2 anak yang responnya aktif Bu, diajak untuk bertanya jawab. Namun sebagian besarnya tuh pasif dan tidak bersemangat seperti itu. Jadi seperti itu Ibu ya permasalahannya. Jadi anak-anak ini tidak aktif saat pelajaran sehingga banyak yang terlambat mengumpulkan tugas. Nah, sekarang Ibu Yuli kan sudah tahu nih akar permasalahannya. Lalu upaya apa yang akan Ibu Yuli lakukan? Selama ini sih saya sering Bu mengingatkan anak-anak itu di WA group agar anak-anak mengerjakan tugas gitu Bu. Oh, jadi sudah diingatkan ya. Jadi hasilnya masih tetap sama meskipun sudah diingatkan gitu ya. Tadi Bu Yuli juga sudah bercerita pada waktu pembelajaran menggunakan metode ceramah, kemudian tanya jawab dan hanya beberapa anak yang aktif. Nah, mungkin Bu Yuli di sini ingin merubah metode sesuai dengan kemampuan anak gitu ya dalam menyerap materi. Oh, benar juga ya Bu ya. Kenapa saya tidak menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik serta menggunakan media pembelajaran yang interaktif ya Bu? Ya, itu adalah upaya yang bagus Ibu Yuli. Mungkin selama ini hanya dengan bercerita dan tanya jawab, anak-anak itu merasa jenuh dan kurang memahami materi, begitu Bu. Ya, benar ya. Mungkin selama ini metode pembelajaran membosankan ya Bu. Dan pasti otomatisnya tidak berpihak pada siswa. Iya, benar itu Ibu Yuli. Jadi apa ya yang akan Ibu Yuli lakukan secepatnya?
Saya akan merefleksi lagi Bu. Maka saya akan merefleksi pembelajaran PABP yang selama ini saya lakukan. Saya akan menggunakan metode dan model pembelajaran yang lain yang menarik dan media pembelajaran yang interaktif lagi Bu. Ya benar, langkah yang Ibu Yuli ambil sudah tepat. Saya sangat setuju, Bu. Syukurlah Bu, sekarang saya menjadi lega Bu. Saya sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Setelah diskusi ini, Baik Ibu, setelah diskusi ini, komitmen apa yang akan Ibu Yuli lakukan? saya akan melaksanakan pembelajaran yang menarik Bu, dengan cara menekan beberapa media, pembelajaran serta metode yang bervariatif, sesuai dengan minat belajar siswa, dan mengikuti berbagai pelatihan tentang pengembangan diri dan pembelajaran Bu. Oke. Wah, keren sekali. Pasti Bu Yuli nanti mampu melakukannya, Ibu ya. Jadi semangat untuk Ibu Yuli. Mudah-mudahan harapan Ibu semuanya dapat tercapai dan terpenuhi semua ya, Ibu. Iya Bu, terima kasih Bu ya. Maaf ya mengganggu waktunya ya Bu. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Ibu Yuli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.